Halo bro, bertemu lagi sama aku Fatah. Sadarkah kamu sebagai seorang manusia, kita dituntut untuk menjadi seseorang yang sempurna oleh kehidupan. Bahkan kategori manusia yang sempurna itu sudah ada, seperti alpha male untuk seseorang yang karismatik dan ekstrovert. Lalu ada sigma male untuk seseorang yang menghargai kebebasan dan lain-lain. Seorang alpha male sering dikatakan sebagai orang yang akan berjaya di kehidupan ini. Karena seorang alpha male akan bisa memimpin kaumnya. Seorang yang karismatik dan ekstrovert dianggap paling bisa segalanya. Berbeda dengan orang yang sudah tidak berkarisma, ditambah dia juga tidak mudah bergaul. Hidup bersama dengannya serasa seperti di neraka. Maka dari itu, banyak orang yang menginginkan menjadi seseorang yang dikatakan alpha male ini. Sebetulnya tidak masalah jika seseorang bekerja keras untuk meraih titel ini. Tapi akan salah kalau seseorang hanya menginginkan dianggap sebagai alpha male tanpa dia bekerja keras untuk menjadi sempurna. Nah, ini yang sering terjadi pada manusia narsis. Narsis itu sebuah perilaku di mana seseorang terlalu membanggakan dirinya. Dia selalu melihat segalanya dari sudut pandang dia saja, tidak dari sudut pandang orang lain juga. Dia selalu berlebihan tentang dirinya dan merasa paling atas segala hal, paling pintar, paling ingin dimengerti, dan paling-paling yang lain. Perilaku ini menyebabkan seseorang itu menjadi egois, tidak berempati, dan juga menyebalkan. Ketika menemui tipe orang seperti ini, apa yang kalian rasakan? Aku memiliki beberapa teman yang seperti ini. Beberapa dari mereka itu teman dekat, sudah lama kenal sama aku ya. Aku juga sering merasa risih dan kesal sama mereka. Aku berusaha menghargai setiap orang yang aku kenal. Dan kalau bisa, tidak terjadi masalah apa-apa dengan mereka. Tapi sejauh aku menghindar, orang-orang seperti ini selalu datang. Padahal aku tidak menginginkan itu. Aku tidak menginginkannya. Tapi orang itu selalu datang karena orang itu merasa bahwa aku adalah orang yang paling bisa mendengarkan cerita mereka. Kadang aku kesal ketika mereka memutarbalikkan fakta demi keuntungan mereka. Tapi cara yang mereka lakukan yaitu dengan menjatuhkan orang lain. Kadang juga aku sendiri. Aku pernah diperlakukan seperti itu. Kata-kata mereka sungguh sangat manis untuk menggoda orang lain. Tapi percayalah, mereka tidak segan untuk berbohong. Kadang mereka juga playing victim atau merasa menjadi korban atas perlakuan orang lain. Lalu, yang perlu diketahui, antara narsis dengan alpha male itu berbeda ya. Alpha male adalah seseorang yang memang benar-benar unggul di berbagai bidang dibanding orang lain. Mereka benar-benar mudah bergaul, berkarisma, pandai, dan disertai keunggulan-keunggulan lainnya.
Tapi narsis yaitu seseorang yang berpura-pura untuk menjadi alpha male tadi, bukan benar-benar dia memiliki keunggulan itu, tapi berpura-pura untuk menjadi itu, menutup-nutupi segalanya supaya terlihat alpha. Nah, itu tadi perbedaannya. Aku tidak heran kalau banyak orang yang menjadi narsis, karena mereka selalu dibayang-bayangi oleh pemikiran, aku harus menjadi lebih baik daripada orang lain. Dan itu saat ini banyak terjadi dan maraknya. Bisa kita lihat dari seseorang yang sering pamer harta di media sosial. Itu salah satu perilaku yang bisa dikatakan narsis. Mereka melakukan itu bukan karena mereka bersyukur atas harta yang mereka miliki, tapi mereka ingin terlihat kaya. Mereka ingin terlihat punya segalanya. Media sosial memang menjadi platform yang sangat merubah perilaku manusia saat ini. Saat ini sangat mudah untuk memperlihatkan apa yang kita miliki kepada publik. Dari yang kita kenal, sampai orang yang tidak pernah kita lihat sekalipun. Tidak heran jika semakin banyak orang yang narsis. Kalau kita memiliki hasrat untuk menjadi yang terbaik di media sosial, lalu kita memposting dengan tujuan agar orang lain menjadi iri, bisa jadi kita termasuk dalam kategori orang yang narsis ini. Dan kalau kita tidak narsis pun, kita masih berada di dalam lingkungan orang-orang narsis. Tidak menutup kemungkinan kita akan ikut menjadi narsis juga. Apakah kamu mau terus-terusan seperti itu? Satu hal yang selalu aku pahami, yaitu aku tidak akan bisa merubah orang lain sebelum orang lain itu ingin merubah dirinya sendiri. Jadi untuk apa aku marah-marah kepada orang yang narsis itu? Mereka akan tetap begitu. Mereka tidak akan mendengarkan kita. Dan akhirnya kita harus kesal sendiri. Itu benar-benar melelahkan, bro. Salah satu cara yang mau aku sampaikan kepada kalian ketika menghadapi orang yang narsis, yaitu dengan membatasi diri kalian sendiri. Mendengarkan seperlunya, berbicara seperlunya. Kalau perlu, berhubungan seperlunya. Bertemu sama dia seperlunya saja. Jangan setiap saat. Selain itu, kamu juga perlu belajar untuk mengatakan tidak ketika kamu tidak mau atau kamu sedang tidak mood. Hanya itu cara yang berhasil yang aku pakai. Karena mereka akan selalu datang ketika kita tidak membatasi diri atau membentengi diri kita. Memang dalam beberapa ajaran mengajarkan kita untuk selalu berhubungan baik dengan orang lain. Tapi menurutku, dengan kita menjaga sopan santun saja, itu sudah cukup. Kita sudah berhubungan baik dengan orang lain. Ketika kebaikan kita tidak dihargai, untuk apa kita susah payah meladeni orang tersebut? Mending cukup say hello dan cari lingkungan yang mendukung kita dan sefrekuensi dengan kita. Juga menghargai keberadaan kita. Lalu dalam bermedia sosial, kita juga perlu memiliki kesadaran untuk membatasi. Lakukan hal yang perlu dan tinggalkan hal yang tidak perlu. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi diri kita, juga orang lain. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga membantu. See you.